Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian jasad yang punya roh, wahai sekalian roh-roh mulia, wahai sekalian roh-roh jahat, wahai sekalian makhluk-makhluk Allah, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyul azim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma anta mu'adudi wa nasari wa bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Bismillah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un ma fis samawati ma fil ardi wa ma fis sama wa huwas samiul alim. Allah, Allah ma'ana, Allahu hadir, Allahu qarib, Allahu lima fis sudur, Allahu lima fis sudur, Allahu fa'alul lima yurid, Allahu lima fis sudur. Allah yang berbuat sekehendak hatinya di dalam dada. Allah yang memberikan hidayah kepada dada, kepada isi dada, kepada Ruhul Kudus, kepada sekalian makhluk alam roh. Allah yang memimpin sekalian otak dan kecerdasannya dan akalnya. Lindungi kami dari sekalian yang jahat, sekalian buruk. Bimbing kami, ya Allah, menuju jalan-Mu yang reda. Engkau redai, kami meredai, Engkau pun meredai. Engkau meredai, kami menempuh jalan Engkau yang Engkau redai. Amin ya Allah. Ya Mujib, ya Sami, ya Basir, ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Mursi. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Kecerdasan otak, ya kita ulang lagi. Kecerdasan otak itu makanannya informasi dari dunia ini secara detail-detailnya sampai ke sebesar-besarnya. Informasi dari informasi dunia dan isi-isinya. Ini adalah untuk berpikir, untuk otak berpikir, dan juga masukan-masukan dari Ruhul Kudus dengan kesempurnaannya, dengan kebaikannya, dengan kearifannya, dengan keahlian raja di dalam diri ini. Dia akan memberikan bisikan-bisikan melalui jalan-jalan yang suci, jalan yang bersih. Semoga kita bisa memahami jalan ini, jalan intelektual kita, jalan otak, jalan intelektual. Jalan intelektualnya ya bermula dari SD, dari tingkat SD cara berpikir, tingkat anak TK cara berpikir, secara SLTA tingkat berpikir, secara S1 cara kita berpikir, S2 cara berpikir, M3 sampai cara profesor kita berpikir. Ini namanya, kalau sudah tingkat profesor ya secara filosofi dia berpikir. Sudah mengerti filsafat, ya filo dan sofi. Sudah berpikir dia secara filosofi. Kalau dia ingin berpikir secara Ruhul Kudus, ya dia berpikir mulai daripada belajar dia dari bawah, dari alif. Ya, tingkat huruf, tingkat kalimat. Belajar dia tentang nilai-nilai agama apa yang dibawa Rasulullah oleh dan waris-warisnya sampai kita menemui. Kita pelajari itu dulu, baru kita berpikir secara rohani, secara rohani. Bisa kita berpikir secara hakikat, ya, untuk mengenal hayatullah. Kita mengenal hayatullah, mengenal hayat yang ada di dalam syariat. Kita meneliti hakikat dari syariat. Syariat itu punya hakikat. Di setiap syariat yang dibawa oleh Rasulullah ada hakikatnya. Ada rahasia-rahasia di dalamnya. Karena yang dibawa Rasulullah itu Rasulullah itu ahli syariat, ahli hakikat, ahli ma'rifat, ahli tasawuf, ahli sir, ahli sufi, ahli tarikat,
ahli syariat, lengkap, sempurna. Nabi Muhammad itu sempurna, walaupun dia manusia dan ya sebagai manusia biasa, sebagai hamba, sebagai utusan Allah. Dialah teladan kita yang sebenar-benar tauladan kalau kita seliti. Jangan kita hanya bicara soal syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Yang hakikat dibawa Nabi Muhammad mana? Soal makrifat yang dibawa Nabi Muhammad mana? Ini perlu kita telusuri kalau kita mau berpikir Ruhul Kudus. Ya, bagaimana Ruhul Kudus ini ada dan bisa itu dipelajari. Jadi luas sekali ilmu ini. Ilmu ini adalah cahaya. Cahaya itu adalah membuat diri terang benderang, membuat kesadaran lebih sadar, sehingga ada kesadaran terhadap Allah dengan terus menerus dalam alam ingatan kita, dalam alam rohaniah kita. Ada kesadaran tinggi, ya setingginya yang melekat pada Ruhul Kudus. Inilah pelajaran yang kita pelajari, kita renungkan. Ya cari sendiri, jangan diandalkan sekolah formal saja. Tidak ada sekolah formal ya belajar guru ke guru, belajar guru ke guru. Tak bisa membaca, belajar membaca. Yang penting kita tahu mana itu otak, mana itu Ruhul Kudus, mana itu hati tadi. Ini motivasi kita kawan-kawan, saudara-saudara, sanak famili, kerikabat, untuk kita renungkan untuk masa-masa kita dalam menempuh kehidupan ini dari berbagai tingkat umur, tingkat kecerdasan. Jadi jangan membawa pengetahuan kita ini tidak membawa bangga diri, sombong diri, karena kita mengenal diri, kita menyempurnakan diri di hadapan Allah. Kita menyempurnakan diri agar kita menjadi datang bersih, suci fitrah, kembali suci di fitrah. Kita ini mulai sejak dewasa, bagi lima pihak, baik dan buruk campur. Kalau orang ahli sufi yang lain mengatakan, kamu sudah mempertuhan diri kamu sendiri. Kamu jadikan Tuhan. Kita tidak mempunyai kesadaran yang tetap, mempunyai kesadaran yang hak terhadap Allah. Itu yang kita bawa, itu yang pengendali pada diri kita. Di mana bisa hidup dalam hayatullah. Kita akan menuju Allah. Hanya itu komentar kita pagi ini. Sementara sambil istirahat dari para sekitar saya bicara ini sambil para dalam masa berzuhud, menyepi. Maaf kawan, tidak panjang-panjang, tidak temu di YouTube hanya mengizinkan 5 menit. Kalau dibiarkan untuk cerita panjang ini seperti di Kadai, di Lapau, di mana Lapau itu lembaga analisa pengetahuan umum dan agama, itu Lapau di Minangkabau. Lapau lembaga analisa, Lapau P pengetahuan, A agama, U umum. Lembaga analisa pengetahuan umum, pengetahuan agama. Hanya itu kan kawan, anggaplah ikut kini awak baca itu di YouTube kau, baca itu di Lapau di Minangkabau, di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita bisa mencerdaskan diri sehingga tahu kita mana adat dan sabana adat, sehingga tahu kita mana adat yang diadatkan, mana yang teradat, mana adat istiadat, mana dan sabana adat di dalam diri kita. Kita tidak usah bicara orang-orang, banyak bicara banyak ini. Semua orang bisa jadi guru, kita tidak menggurui, cuma kita mengajak motor di Lapau, lembaga Lapau. Jadi YouTube itu bagi saya adalah Lapau. Lapau di saat zuhud, di saat masa nyepi, di masa untung saja si corona datang, bersyukur kita sehingga kita dimulai menyepi di rumah, berzuhud di rumah. Banyak kegiatan di rumah ini, sanak saudara, kerabat, banyak kegiatan banyak, tidak terhitung banyaknya kegiatan otak, kegiatan batin, kegiatan Roh Kudus, kegiatan otak, banyak mau dilakukan di rumah sendiri. Apakah ini akan menjadi masa depan Indonesia, akan masa depan bangsa ini, negara ini, manusia di muka bumi? Apakah akan berubah warna bumi, alam ini semua di akhir zaman ini? Apa bentuknya? Apakah akan menjadi cahaya keseluruhan? Cahaya di atas cahaya kah? Apakah kita akan hidup di bawah cahaya Allah? Akan hidupkah kita dalam sebuah cahaya? Ini juga butuh pikiran, renungan. Kita melawan otak, menggutik-gutik, mengusik-usik rahasia-rahasia Roh Kudus, rahasia otak, rahasia ilmu. Faman aradat
dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah bil ilmi wa man aradahuma bil ilmi. Unda ingin menguasai jasad, ingin menguasai roh, yo ilmu. Ingin menguasai dunia, yo ilmu. Ingin menguasai akhirat, yo ilmu. Ingin mengenal diri, yo ilmu. Jangan sekepek setuju kaki awak dan pilihan benar. Tapi setuju tak sebinjai awak hamba sini kini sambinjai bana semili ilmunya semili. Tapi yang orang ngecen hamba masih mendengar ikut di YouTube ikut banyak. Hadi Aminullah, Abdul Halim, ya itu saya ikuti banyak para ahli di YouTube ini. Saya ikuti ya sebagai sumber untuk rohani, untuk sumber dari pengetahuan intelektual otak kita. Hanya itu kawan-kawan. Saya mengajak, mari kita berjalan bersama-sama mengenal diri, mengenal Allah. Datang dari Allah suci, hidup suci, mati suci. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.